Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tafsir kita adalah Al-Quran yang membaca ayat 83 dari surah Al-Baqarah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil la ta'buduna illallah wa bil walidayni ihsana wa dhil qurba wal yatama wal masakin wa qulu lin-nasi husna wa aqimus salata wa atuz zakat summa tawallaytum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Dan ingatlah ketika kami mengambil sumpah setia dan disuci dari Bani Israil bahwa kamu tidak menyembah selain Allah dan bahwa kamu akan berbuat kebaikan kepada kedua orang tua, bahwa kamu akan berbuat baik kepada kaum kerabatmu, kepada anak-anak yatim, dan kepada orang-orang miskin. Dan kamu pula berjanji untuk senantiasa mengucapkan kata baik kepada sesama manusia. Janganlah sholat dan berikanlah zakat. Kemudian kamu tidak memenuhi janji itu kecuali sebagian kecil daripada dimulai dengan kata-kata iz, berarti ingat. Kata ingatlah menuntun kita untuk melakukan proses mengembalikan kesadaran kita pada sebuah realitas kehidupan di masa lalu. Kita berupaya menghadirkan dalam kesadaran kita adanya sebuah kejadian yang indah di masa lalu. Apa kejadian itu? Yaitu ketika Bani Israil menyatakan janji sucinya bahwa tidak akan menyembah selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan seterusnya. Kalau di dalam ayat ini setidaknya ada 4 janji suci yang mereka lakukan. Yang pertama, mentauhidkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam seluruh aspek kehidupannya. Artinya bahwa ibadahnya tidak akan pernah kendor. Yang kedua, melakukan ihsan. Ihsan itu adalah selalu memilih alternatif yang terbaik dari sekian banyak pilihan-pilihan kehidupan. Selalu mencari yang terbaik. Yang ketiga adalah menegakkan akhlak-akhlak mulia, bertutur sapa, berperilaku. Dan yang keempat adalah
menegakkan ibadah-ibadah ghairu mahdoh. Sesungguhnya pernyataan Bani Israil ini tidak akan menyembah selain daripada Allah. Tidak ada bedanya dengan pernyataan kita sebagai umat Islam yang disebutkan dalam Al-Quran. Kita senantiasa menyatakan janji suci iyyaka na'budu. Apa itu ibadah? Ibadah disepakati oleh seluruh ulama. Pengertian ibadah itu adalah segala macam yang diamalkan oleh manusia, segenap amalan-amalan, apakah amalan zahir yang dilakukan oleh anggota tubuh, organ tubuh manusia yang secara zahir, secara fisik, atau amalan-amalan yang dilakukan oleh manusia yang non fisik. Semuanya itu adalah semata untuk mencari ridha Allah. Itulah pengertian ibadah secara umum. Kalau kita memperhatikan pengertian ibadah dari seluruh ulama-ulama kita ini, bahwa segenap amalan zahir dan batin yang diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mau mengatakan pada hakikatnya kalau begitu ibadah ini adalah sesungguhnya adalah hidup ini. Hidup inilah yang kita harus warnai sebagai sebuah ibadah. Artinya bahwa kesadaran kita mempertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap waktu dan setiap tempat dan dalam setiap keadaan, senantiasa konsisten dengan itu. Itu janji setia kita, sumpah setia kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita bergeser dari kesadaran itu, di ujung ayat ini dia katakan wa antum mu'ridun. Pada sesungguhnya itu adalah sikap berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada nasihatnya ulama kita berkata begini, al-fautu asyaddu minal mauti. Kehilangan kebaikan lebih dahsyat, lebih berbahaya dibanding mati. Kenapa diangkat sebagai kehilangan kebaikan? Karena pada hakikatnya orang yang hilang kesadarannya, dalam kesadarannya mempertuhankan selain daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itulah pada hakikatnya orang yang membuang-buang kebaikan. Itu muncul karena konsep tentang Allah, Tuhan, yang dipahami orang seperti itu adalah selalu dikaitkan dengan tempat dan waktu. Sementara Allah Maha Suci dari segala-galanya, Maha Suci dari tempat, Maha Suci dari waktu. Ketika pemikiran kita selalu dikaitkan dengan tempat, selalu dikaitkan dengan waktu, maka disinilah gampang kita melakukan penyimpangan-penyimpangan, menyalahi sumpah setia itu.
dan itu bisa diukur, bisa terukur ini dalam diri kita. Sering saya sampaikan kepada jamaah untuk melakukan internalisasi diri. Apakah kita tidak termasuk orang yang menyalahi sumpah setia itu? Apakah masih sama kesadaran kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika kita berada di dalam masjid dan ketika kita berada di luar masjid? Kalau kita mau lebih ekstrim lagi, apakah kesadaran kita akan Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap sama ketika kita sholat dengan ketika kita berada di luar sholat? Kapan ia berbeda? Maka itulah yang kita sebutkan tadi. Pada hakikatnya kita sudah menghilangkan kebaikan-kebaikan karena kita keluar daripada sumpah setia kita. Pernyataan iyyaka na'budu dengan pernyataan la ta'buduna illallah itu tidak diukur dengan tempat dan tidak diukur dengan waktu. Karena di mana sesungguhnya pengertian bahwa suatu pegangan yang pernah keluar dari wilayah Allah. Jangan pernah keluar dari zona. Nah, saya mau kembali lagi yang saya alami di satu tempat. Begitu waktu saya sampaikan jangan dari wilayah Allah, ada jamaah yang mengatakan itu. Katakan bahwa tolong ditarik itu karena itu perkataan mendesak agak kencang. Alasannya menurut dia bahwa tidak ada wilayah kecuali Allah menguasainya. Kalau masih ada wilayah di luar pada wilayah Allah, maka itulah yang menyesatkan menurut pandangan beliau. Jadi saya tanya, mohon maaf Pak Ustaz, saya tanya dulu, pernahkah Bapak bohong? Dia jawab, pernah. Mari kita mengingat-ingat waktu kita bohong. Apakah kita masih berada di wilayah Allah atau sudah di luar wilayah Allah? Pasti jawabannya di luar wilayah Allah. Nah, inilah perbuatan yang paling besar bahayanya, karena Anda mengusir Allah di wilayahnya, kemudian menghadirkan sosok iblis, setan, dan itu dan Anda tahu. Saya tanya lagi, pernahkah muncul di hati Bapak ingin dipuji? Maka ini lumrah dalam kehidupan manusia. Tidak jawab, tapi saya katakan, kapan muncul sedikit pun keinginan untuk mau dipuji, itu artinya sudah di luar daripada wilayah Allah. Saya sampaikan, mari kita membaca ayat ini. Alhamdulillah. Apa artinya alhamdulillah? Segala macam bentuk pujian hanya milik Allah. Jadi kalau begitu, kita tidak punya kapling di sini. Dan sepanjang pengetahuan saya mengulangi ini kata-kata bahwa saya tidak pernah menemukan ada ayat menyatakan manusia diciptakan untuk mau dipuji.
Tapi yang ada adalah kita diperintahkan untuk memuji. Itu alhamdulillah, alnya di alif lam dan itu al-istiqraq, meliputi segala macam bentuk pujian. Li itu hanya bagi Allah, hanya bagi Allah. Jadi kalau begitu kita mengambil kabel yang bukan kita punya. Nah, ulama kita menasihatkan tawarra'u amma laisa laka. Berhati-hatilah terhadap apa yang bukan hak diri. Jangan kita mengambil hak yang bukan hak kita. Kenapa terjadi seperti itu? Karena konsep bertuhannya orang seperti itu selalu berkaitan dengan tempat, berkaitan dengan waktu. Sementara kita pahami bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Suci dengan keterkaitan semua itu, tempat dan waktu. Kapan kita ukur konsep bertuhan kita dengan pendekatan tempat dan waktu, maka kita menjadikan Allah sebagai serupa dengan sesuatu. Dan itu sudah bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'un. Nah, inilah komitmen Bani Israil menyatakan la ta'buduna illallah. Kamu tidak pernah akan menyembah selain daripada Allah. Sejalan dengan apa yang ada dalam kitab suci umat Islam, Al-Quranul Karim, iyyaka na'budu. Itu induk dari segala komitmen itu. Kalau ini yang rusak, maka penyebaran yang masalahnya ikut juga rusak. Artinya la ta'buduna illallah. Kita senantiasa berupaya menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pusat kesadaran kita. Saya sering sampaikan kepada jamaah bahwa sebenarnya setidaknya cuma dua kita dituntut untuk bisa membentuk karakter kita. Yang penting kita konsisten, yaitu menjadikan Allah sebagai pusat kesadaran kita, tanpa terkait tempat, tanpa terkait waktu, tanpa terkait dengan keadaan. Yang kedua, menjadikan ridha Allah sebagai puncak harapan kita. Kalau ini mampu kita miliki, maka kata Rasulullah, kun wara'an takun a'badan nas. Kamu akan menjadi ahli ibadah yang sejati. Nah, ini yang menjadi persoalan adalah bagaimana memelihara kesadaran itu untuk tetap konsisten berada pada wilayah Allah. Sementara kita hadapi berbagai macam tantangan. Kalau begitu, itu dikatakan disambung wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada kami minta tolong. Apa keterkaitannya dengan itu? Keterkaitannya dengan konsisten dalam mempertuhankan Allah dengan pernyataan kepada kami minta tolong. Karena kata menolong itu pasti ada sesuatu yang kita hadapi yang kita tidak mampu menyelesaikannya. Itu kata tolong. Kita bisa minta tolong kepada kami, minta tolong kepada Pak Mail. Begitu saya minta tolong kepada Pak Ismail, pasti ada sesuatu yang tidak mampu saya lakukan. Maka saya meminta pertolongan kepada Pak Dr. Ismail. Nah, apakah dalam kehidupan kita ini kesemuanya mampu kita lakukan?
Itu saja mampukah kita memelihara kesadaran itu? Ini agak berat. Kita diliputi dengan berbagai macam ancaman-ancaman, dan itu ancaman dari dalam diri kita sendiri. Karena potensi untuk jahat itu banyak dalam diri manusia, itu dinyatakan dalam Al-Quran. Innal insana lazalumun kafar. Sungguhnya manusia itu gampang menganiaya. Itu ayat. Innal insana lazalumun kafar, gampang ingkar. Innal insana li rabbih lakanud. Sesungguhnya manusia itu dalam urusan Allah amat sangat malas, amat sangat kikir, dan amat sangat ingkar. Innal insana khuliqa halu'a. Manusia itu diciptakan gampang mengeluh, gampang mengeluh. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sesungguhnya manusia itu diciptakan diliputi dengan berbagai macam kesusahan. Menghadapi semua ancaman-ancaman ini, energi yang kita miliki tidak cukup. Itulah sebabnya Allah mengilhami kepada kita kekuatan-kekuatan, dan Umar telah membuktikannya dengan mengatakan, ada doanya Umar itu, Allahumma arinal haqqa haqqan. Ya Allah, berikan saya energimu ya Allah, untuk bisa melihat yang benar. Kemudian dia katakan bahwa, dan berikan saya kekuatan untuk bisa melakukannya. Berarti bahwa sekedar mengetahui kebenaran tidak cukup. Sekedar memahami yang benar tidak cukup, tetapi perlu pengamalan. Antara pengetahuan dengan pengamalan ada jaraknya. Nah, ketika kita hanya berada pada mengetahui yang benar, tapi tidak mampu mengamalkan yang benar, kita kehilangan kebaikan. Itulah tadi nasihat ulama kita, kehilangan kebaikan lebih parah dibanding mati. Apa alasannya? Alasannya ulama kita, li'anna al-fawta inqita'u 'anil haqq. Orang yang kehilangan kebaikan itu sudah pasti terputus dengan kebenaran. Terputus kehidupannya dengan kebenaran. Ketika terputus dengan kebenaran, maka apa yang muncul? Kesalahan-kesalahan. Kalau hanya sekedar mati, hanya berputus kita dengan kehidupan dunia, apa masalahnya? Tidak ada masalahnya. Hanya berpisah dengan kehidupan dunia. Beda kalau kita terputus dengan kebaikan, terputus dengan kebenaran. Makanya ulama kita mengatakan, al-fawtu asyaddu minal maut. Kehilangan kebaikan lebih parah dibanding kehilangan kehidupan dunia ini dalam artian mati. Nah, sekiranya kita mau mencoba-coba melihat realitas kehidupan manusia secara umum, ya, kira-kira kita mengambil sebuah kesimpulan bahwa ada fenomena bahwa kita lebih banyak takut menghadapi kematian dibanding kehilangan kebaikan. Nah, ini adalah sebuah musibah dalam kehidupan kita ini. Setelah janji suci ini, latak burungan tidak akan tidak akan menyembah selain daripada Allah, maka di
diikuti. Yang kedua, wabil walidaini ihsana wasil qurba wal yatama wal masakin, yaitu senantiasa berupaya melahirkan amalan-amalan terbaik terhadap atau perilaku-perilaku terbaik, bukan perilaku baik, tapi terbaik. Kata-kata ihsan itu adalah terbaik terhadap kedua orang tua, terhadap kerabat, terhadap anak yatim, dan terhadap orang-orang miskin. Ya. Ini penjabaran daripada la ta'buduna illallah. Kalau memang kita konsisten mempertuhankan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka wujudkanlah dengan melahirkan perilaku-perilaku terbaik kepada kedua orang tua. Artinya apa? Bahwa mengingat-ingat kebaikan orang tua itu, dan sesungguhnya memang tidak ada yang bisa kita lakukan untuk membalas kebaikan kedua orang tua. Kalau toh kita mampu menghadirkan kebaikan kedua orang, belum sebanding dengan apa yang telah mereka lakukan, dengan apa yang kita lakukan. Sebesar apapun sikap dan perilaku kita kepada, seindah apapun, belum sebanding dengan apa yang orang tua telah berikan kepada kita. Bayangkan orang tua kita itu terkadang ia berbohong. Coba, terkadang ia berbohong demi untuk kita. Apa contohnya itu? Contohnya, terkadang dia menahan laparnya. Nah, kita berurut, mak, kita berurut tak? Iya, mak, kita menahan, maka padahal dia menahan laparnya demi untuk anaknya. Makanya terkadang kita berbohong untuk kita pakai, kan saya tidak pakai itu, berharap butuh juga itu. Oh, terlalu sedikit, terlalu kecil ini kebaikan-kebaikan seperti ini yang kita mau, kalau itu mau yang kita angkat. Sebenarnya kita mau mengatakan bahwa sesungguhnya orang tua kita itu adalah kehidupannya yang ia berikan kepada kita. Cuma terkadang kita ini lalai terhadap itu. Makanya penjabarannya adalah lakukanlah yang terbaik terhadap kedua orang tua kita. Kepada kerabat. Kenapa kepada kerabat dimunculkan di dalam ayat ini untuk melakukan yang terbaik? Karena kita terkadang kehilangan kebaikan karena selalu dikedepankan ya ji kerabatku ji. Sering kita meninggalkan kebaikan karena kita selalu mengedepankan kedekatan. Ali bin Abi Thalib menasihatkan kepada kita, jangan rusak kebaikanmu karena engkau mengukur dari persoalan kekerabatan. Apa contohnya? Contohnya, ambil misalnya bulan-bulan, umpamanya ada daun pisang di depan rumahnya, tanpa diminta, langsung saya ambil daun pisang itu. Kenapa diambil? Anda kekerabatan. Sudah apa itu? Sudah kita melakukan sesuatu yang tidak baik hanya karena kita mengedepankan persoalan kekerabatan. Tidak apa-apa itu kalau itu diambil ke Anda di Pak Mai. Tidak bisa begitu. Mengedepankan kekerabatan, mengorbankan kebaikan. Ada pulpen umpamanya Pak Mai, maaf karena teman, nggak apa-apa jangan menjual pulpennya Pak Mai, kata temanku Ji, tidak minta izin. Dan bahkan kita sendiri sering melakukan, kita menyapa seseorang dengan sapaan yang tidak sopan. Dari mana kau?
Kalau ditanya kenapa kau bilang kok ya, nah itu kok itu adalah bahasa yang tidak bagus. Temanji gitu. Temanji. Ini mengedepankan kekerabatan, mengorbankan kebaikan. Itulah sehingga dikatakan di sini wazil kurba. Kita harus melakukan yang terbaik. Karena jangan-jangan kita dikorbankan oleh kekerabatan itu. Ayah Nuji. Kira-kira kalau kita berbicara sama adik kita, istri kita, dan mana tadi lu? Langsung ada yang tadi, kenapa kau bilang begitu? Mungkin jawaban kita berkata, adik Uji, mengedepankan kekerabatan korban ini. Kemudian wali yatama, orang yatim. Apa yang dimaksud dengan yatama di sini? Yatim itu adalah orang yang hidupnya kesendirian. Memang dikatakan yatim itu adalah yang tak punya bapak, tidak punya ibu. Artinya apa orang seperti ini? Orang lemah. Orang lemah. Kita bawa pengertian yatama ini dalam pengertian orang-orang lemah, termasuk juga anak yatim. Nah, apakah pandangan kita terhadap orang lemah senantiasa hadir dalam kesadaran kita untuk memberikan kekuatan kita untuk mengangkat kelemahan orang-orang ini? Jangan-jangan selalu berpikir melemahkan, kalau masih bisa dilemahkan, kenapa mau diangkat? Orang-orang lemah ini, kita gampang melakukan sesuatu yang di luar daripada kesadaran kita kepada orang-orang lemah. Dan selalu berkata, ya ini. Saya kira kita akan lanjutkan pada kesempatan yang berikutnya. Dan saya mohon maaf, saya mengantar anak saya ke bandara. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.